Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nuriana Putri, Novita Diah, Priyanur, Puput Permata, Regita Novianti, Rizky Galih, Selvi Nova, Vivi Veliawati, Windy Dwi, dan Yunita Alfatia. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem kepegawaian negara. Sistem kepegawaian negara ada 3. Salah satunya yang pertama, integrated system. Integrated system adalah suatu sistem kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Adapun keuntungan dari integrated system antara lain yang pertama, adanya kesamaan dalam kondisi kepegawaian. Yang kedua, adanya rekrutmen secara nasional. Yang ketiga, karir yang luas dan adanya pegawai profesional. Dan adapun kelemahan dari integrated system yaitu yang pertama, sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemuda sesuai kualifikasi. Yang kedua, pengangkatan pegawai daerah oleh pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, cenderung untuk memenuhi kepentingan pusat. Dan yang kedua adalah separated system. Separated system adalah suatu sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaian dari rekrutmen sampai penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah. Adapun keuntungan dari separated system yaitu yang pertama, adanya loyalitas dan kinerja yang efektif. Yang kedua, adanya prioritas bagi penduduk setempat menjadi pegawai dan adanya keterikatan moral. Dan yang ketiga, adanya kontrol yang kuat di pemerintah daerah. Dan adapun kelemahan atau kerugian dari separated system antara lain yang pertama, sulit bagi pemerintah daerah kecil untuk merekrut profesional. Dan yang kedua, hanya feasible untuk kota-kota besar saja. Dan yang ketiga, unified system. Unified system adalah suatu sistem kepegawaian ketika manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga di tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Dan adapun keuntungan dari unified system yaitu yang pertama, adanya komisi mengatur pegawai secara nasional. Yang kedua, membantu pemuda-pemuda kecil untuk memperoleh pegawai profesional. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan favoritisme dan nepotisme. Dan adapun kelemahan dari unified system antara lain yaitu yang pertama, perbedaan persepsi antara pegawai pemerintah daerah dan komisi. Yang kedua, kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem penggajian, dan aturan-aturan kedisiplinan. Dan yang ketiga, kemungkinan friksi antar pegawai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.